tempat yang kalian bangga-banggakan. Nah, jadi Bang, kalau ada air bekas-bekas pembuangan, bekas potong daging anjing, bekas softtek dan lain sebagainya, itu boleh kau pakai menjadi air wudhu. Betul. Sesuai dengan hadis, betul. Hah? Hadis riwayat siapa ini? Ini loh Bang, Sunan An-Nasai nomor 324. Jangan bilang lagi hadis karangan Oten. Betul. Nih banyak Bang hadisnya ya. Yaitu sumur yang dijadikan pembuangan barang-barang bau busuk. Beliau bersabda, air itu tidak dapat dinajisi oleh suatu apapun. Makanya Bang, kalau ada lalat masuk air minum Anda harus tetap minum karena tidak bisa najis air itu. Begitu ya, seperti itu. Nah, langsung bilang hadis palsu, sungguh nekat yang nyata. Jangan bilang palsu-palsu ya. Kalau tidak percaya Bang, sekarang zaman Google Bang, zaman internet. Ketik saja sumur Budnaah. Ya, yaitu sumur tempat pembuangan barang-barang busuk itu, dan itu dipakai oleh Nabi dan juga oleh para sahabat untuk berwudu. Itu bukannya tambah bersih Bang, tambah kotor. Ya, seperti itu. Jadi saya minta kepada Anda Bang, dalamilah. Ayo, mari dalami kebenaran. Nah, saya sebagai orang Kristen Bang, yang sudah mendalami agama, yang sudah hampir 14 tahun menelitinya, saya hanya berpesan kepada Anda, marilah datang kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita beroleh kebenaran dan hidup. Begitu Bang, ya. Ayo, datang kepada Tuhan Yesus, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya, Bang Bawan, Ade Wawan. Semoga Anda sadar. Jangan banyak-banyak nih. Kalau banyak-banyak juga nanti tumpah, oke? Seperti air minum, diisi sedikit-sedikit saja. Nah, nanti kalau Anda sudah paham yang sedikit-sedikit, maka nanti Anda akan menerima kebenaran. Setuju ya? Gini Bang, satu Bang. Silakan. Bukannya kalau sesama umat beragama kita harus saling menghormati Bang? Nah, ini lagi nih mulai. Bang, kenapa ketika saya menyebarkan kebenaran, Anda langsung jurus terakhirnya kita harus hormat menghormat. Kita harus harga menghargai. Bang, ini kan saya hanya menjawab kalian saja. Lalu bagaimana dengan kajian-kajian kalian? Contoh nih Bang, saya kasih contoh. Saya balikin dulu badan saya Bang ya. Saya balikin dulu badan saya. Bang, coba baca itu buku apa Bang? Baca. Yesus Tuhan. Enggak, baca dari atasnya. Dari atas. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bikin bukunya? Nggak tahu Bang. Haji Insan LS Mokoginta. Itu orang Islam, betul? Paling ya nggak tahu aku. Jangan paling Bang, Anda dari dulu banyak paling-palingnya. Bang, itu buku. Oke, saya kasih tahu. Itu buku ditulis oleh orang Muslim. Kalau Muslim yang menulis 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya dakwah, syiar agama. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, itu namanya penistaan agama. Pasti Anda langsung berkata, marilah kita saling harga menghargai. Ya, repot kalau begini, ya.
memang di ajaran Islam memang harus kayak gitu, Bang. Lakum dinukum waliyadi. Iya, seharusnya begitu, Bang. Seharusnya lakum dinukum waliyadin. Seharusnya begitu. Tetapi yang dilakukan umat, bahkan didukung oleh banyak umat muslim, kalau membahas agama Kristen, namanya syiar dan dakwah. Supaya orang-orang Kristen bertobat. Katanya begitu. Sekarang saya balik nih, supaya Anda bertaubat. Jangan mengikuti orang meninggal di dalam kubur. Ya. Jadi saya minta kepada Bang Wawan, cobalah kita jangan berstandar ganda, Bang Wawan. Anda boleh berdakwah, silakan berdakwah. Anda mau mendakwahi orang Kristen, silakan. Tetapi konsekuensinya saya juga harus boleh memberitakan kekristenan kepada Anda. Namanya impas. Yang penting apa? Yang penting tidak ada kekerasan. Begitu. Setuju? Ya. Iya. Setuju. Oke. Oke, saya rasa itu saja dulu Bang Wawan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, oke? Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Wawan. Ya. Ya, karena seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada seorang ustadz, kalau ada seorang muslim menulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya syiar dan dakwah. Itu namanya bukan penistaan agama. Jadi orang-orang Kristen harus bertaubat. Tapi kalau seorang edis ataupun orang Kristen datang membuat tanggapan, dibikin tulis 101 bukti Muhammad bukan nabi. Apa yang terjadi? Yang terjadi demo bersilit-silit. Yang terjadi apa? Yang terjadi mengapa kamu menista agama Islam? Karena itulah yang terjadi di negara kita tercinta ini. Maunya menang sendiri, maunya nyubit dicubit mewek. Nah, ya. Jadi saudara-saudaraku ya yang muslim-muslim, saya ini membuat channel seperti ini itu adalah dalam rangka menanggapi apa yang kalian lakukan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, sekali lagi support dan dukung saya ya teman-teman ya. Teman-teman tap-tap layar, join my fan itu ya, gabung dengan saya teman-teman. Teman-teman juga bisa mensupport saya kalau teman-teman ada berkat berlebih. Teman-teman bisa mensupport dengan mengirimkan gift. Juga teman-teman bisa mensupport secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman dukung program ini ya supaya kita terus mengudara. Kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa berkolekte atau memberikan persembahan kasih untuk supaya channel kita ini terus mengudara. Teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan. Teman-teman bisa catat itu tulisan berjalannya. Atau teman-teman yang nonton di TikTok, teman-teman bisa lihat itu di layar, tinggal screenshot saja supaya tidak hilang. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya. Bagi yang mau bergabung, mau berdiskusi, silakan. Kita kasih naik ada Rosidi Firmansyah. Ya, silakan Rosidi Firmansyah. Silakan Rosidi Firmansyah. Jangan tidur, Bang. Belum sudah tidur, saudara-saudara. Rosidi. Oke, baik. Nampaknya dia sudah tidur, teman-teman. Kita kasih naik ada Joko Susilo. Silakan, Joko Susilo. Ya, Joko Susilo, selamat malam.
Selamat malam, Rahayu. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Bang Ya. Joko Susilo, Anda Muslim, Bang? Oh, ya setengah Muslim. Saya tanya sama yang sama Kristen. Betul, saya Kristen. Bagaimana Anda ini kok setengah Muslim ini? Apa yang terjadi kepada dirimu ini? Silakan. Silakan. Saya tuh enggak mau Muslim sebenarnya. Anda tidak mau jadi orang Muslim. Enggak mau beragama saya. Oke, coba kita tes dulu, Bang. Kalau Oke. Anda memang benar, Anda terlahir Muslim, berKTP Muslim, coba ucapkan kepada kami surat Al-Ikhlas. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini Muslim. Ya. Oke. Apa? Saya tanya dulu. Sebentar, Bang. Sama Kristen. Sebentar, Bang. Biar kita pengen dengar nih. Apa yang membuat Anda ini kok bisa Anda mengatakan Islam tidak membawa berkah? Separuh-separuh Islam. Gimana? Coba silakan. Saya enggak mau diagamakan. Karena agama itu cuma apa sih? Suatu perkumpulan. Oke, tetapi apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Islam itu tidak memberikan berkah, barokah kepada Anda? Enggak ada, dan saya tidak pernah bilang begitu. Saya mau tanya, kenapa sampai Kristen? Tadi katanya tidak membawa berkah, sekarang nggak bilang begitu. Bilang saja begini, Bang. Tidak ada saya kata berkah. Tidak ada saya kata berkah. Oke, tidak coba ada. yang tadi Anda katakan apa? Yang barusan tadi Anda katakan. Saya itu dilahir di Islam, tapi saya tidak mau mengaku Islam. Karena apa? Tidak ada karena. Bukan, Makanya tadi sampai Anda Kristen- mengucapkan karena tidak membawa berkah. Gimana? Bukan. Karena saya tidak mau ikut kelompok. Bilang saja begini, Bang, karena saya takut nanti digeruduk umat sampean- gitu. Saya mau tanya sampean itu Kristen dari apa? Sampean dari Kristen? Baik, kenapa saya Kristen, Bang? Karena Ya. Yesus bangkit mengalahkan maut, Bang. Seandainya Yesus tidak tenang, Bang, biar saya jawab ya. Seandainya Ya, Yesus ya. tidak bangkit, maka nasib saya sama seperti kalian, Bang. Nasib saya dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga. Saya tanya sama sampean. Saya tahu Yesus. Iya, di dalam Injil tertulis apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kalau sampean dari Injil, berarti sampean dari cerita. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Dari mana Anda tahu presiden pertama Republik Indonesia adalah Bung Karno? Dari cerita atau Anda lihat langsung? Oh, bukan Bung Karno. Sebelum Bung Karno ada. Oke, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Ya, Majapahit dulu. Nusantara. Iya, itu kan belum Indonesia namanya. Waktu Indonesia. Bang, gini Bang, dengarkan dulu ya. Bedakan antara Indonesia dengan Nusantara. Indonesia. Ya. Sekarang saya tanya Anda, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Enggak ada. Saya tanya. Oke Bang, selamat membenturkan kepala Anda ke lantai dulu. Ya. Membenturkan kepala di lantai dulu Bang. Nanti kalau udah waras baru ngomong sama saya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Najar Yesada.